Sudah seperti apa ya proyek MRT Jakarta ini? Ya, Pak Dono, mungkin bisa cerita sedikit update dari pengerjaan proyek MRT ini sampai dengan Oktober 2016, sudah berapa persen secara keseluruhan, Pak? Oke, yang kami hitung itu baru sampai akhir September. Data yang kami punya terakhir itu total pekerjaan konstruksi sipilnya itu kurang lebih sekitar 56,56%. Oke. Ya, untuk yang undergroundnya itu kurang lebih 74-an, 73%. Yang elevatednya sekitar 3,8%. Jadi overall itu sekitar 56%. Iya, Pak Dono, kalau kita lihat sebetulnya yang cukup challenging secara teknis itu adalah yang pembangunan tunnel underground gitu ya. Tapi kemudian kalau dilihat dari pengerjaannya, mengapa kemudian yang underground ini lebih cepat pengerjaannya dibandingkan dengan yang elevated? Dari sisi kesulitan sih sebetulnya relatif hampir sama. Oh, hampir sama. Pertama yang underground itu memang dimulai lebih dulu. Kontraknya waktu itu kita tanda tangan dulu, dimulai lebih dulu. Nah, yang elevated ini dari sisi teknis memang sedikit lebih simple, tapi dalam arti kata di sana itu kendalanya lahannya lebih sempit. Dan di sana juga lahannya tidak semuanya sudah dikuasai. Kalau di sini kan lahan negara di bawah tanah tidak terganggu, tidak terlalu pengaruh dari sisi utilitas, relokasi utilitas dan lain sebagainya. Di sana selain lahannya sempit, ya kan, terus utilitasnya juga perlu direlokasi. Untuk relokasi itu perlu lahan juga. Nah, itu juga belum terkendala. Tapi kalau dari sisi overall lahan sebenarnya sudah mencapai 90% sebetulnya. Tapi ada beberapa titik saja yang memang belum diselesaikan. Menurut site plan lah ya, terdapat 32 gedung nanti yang terhubung gitu ke stasiun-stasiun di yang MRT Jakarta ini. Sejauh ini seperti apa tuh, Pak Dono? Kami sampai hari ini sudah menandatangani betul ada 32 MOU dan NDA. Memorandum of Understanding sama Non-Disclosure Agreement dengan pemilik lahan. Artinya kami akan melakukan sharing informasi data-data teknis dan sudah ada kesepakatan bentuk interkoneksinya seperti apa. Jadi dari sisi peraturan sebetulnya semua sudah lengkap. Pergubnya sudah ada. Jadi metodenya adalah tahapannya. Pemilik lahan yang akan menyiapkan konsep desainnya. Nanti duduk bareng dengan kami bersama-sama. Jadi penyiapannya bisa mereka sendiri-sendiri. Data-data teknisnya kita bisa sharing. Titik-titik mana yang bisa diinterkoneksikan. Kalau untuk underground memang kami menyiapkan beberapa titik yang untuk interkoneksi yang kita sebut knockdown wall. Itu sudah ada. Nah, nanti mereka yang akan melakukan pembangunannya. Nah, pengoperasiannya nanti itu harus kesepakatan bersama. Kalau itu wilayahnya MRT atau lahan negara, itu tentu akan kami yang mengoperasikan. Itu sih berjalan. Bahkan pagi ini Sekretariat ASEAN itu dekat stasiun kami di Singamaraja. Mereka juga akan mulai terkoneksi juga, membuatkan konsepnya. Dan kami akan segera menandatangani MOU dan NDA. Konsep integrasi yang sangat menarik. Proyek MRT ini menggunakan skema pinjaman JICA atau Japan International Cooperation Agency, sebuah badan kerjasama internasional Jepang yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Skema ini mengharuskan proyek pembangunan menggunakan teknologi Jepang. Artinya, dari pengerjaan hingga pimpinan konsorsiumnya dikepalai oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Namun 80 hingga 85% pengerjaan proyek MRT dilakukan oleh orang Indonesia, seperti pengoperasian tunnel boring machine. Saat ini sudah sekitar 600.000 orang sudah berkontribusi terhadap proyek MRT. Ini artinya proyek MRT Jakarta betul-betul proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. 70 miliar rupiah adalah biaya sewa untuk satu mesin bor raksasa. Jadi total butuh 280 miliar rupiah untuk menyewa 4 buah bor raksasa. Setelah pengeboran jalur bawah tanah selesai, mesin ini akan dikembalikan ke pihak Jepang. Selain proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta dan Pulau Jawa, pemerintahan Jokowi JK pun melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Di era pemerintahan Jokowi JK, pembangunan infrastruktur transportasi udara pun terus digenjot. Ini terlihat dari dibangunnya Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sudah mulai beroperasi dan melayani penerbangan domestik maupun internasional sejak 9 Agustus 2016 lalu. Pembangunan infrastruktur transportasi juga menyasar pada jalur laut dengan beroperasinya tol laut. Selengkapnya mengenai tol laut di segmen berikutnya, tetap di The Blusukan.